Halo semuanya, selamat datang di podcast Ada Apa di Palmerah dengan tema Kenali Endometriosis. Saya Marsha dan di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh ilmu tentang salah satu masalah kesehatan reproduksi perempuan yang sering disalahpahami yaitu endometriosis. Banyak yang menganggap nyeri haid itu biasa. Padahal bisa jadi itu tanda sesuatu yang serius ya. Dalam episode ini, kita akan membahas apa sebenarnya endometriosis, bagaimana bisa terjadi, dan bagaimana penanganannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau membagikan sebuah fakta singkat. Tahukah kalian bahwa sekitar 10% dalam usia reproduksi mengalami endometriosis? Bayangin ya, sekitar 1 dari 10 perempuan dalam usia reproduksi di dunia mengalami endometriosis. Artinya, mungkin ada orang dekat kita, bisa saudara, sahabat, pasangan, atau mungkin diri kita sendiri yang sebenarnya mengalami kondisi ini tapi kita belum sadar. Mengerikan ya, tapi ya jangan khawatir karena di episode sebelumnya kita udah pernah ngobrolin soal tumor kandungan jinak. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang endometriosis dengan Dr. Caroline Kertajasa, SPOG, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Selamat datang, Dok. Halo, Ca, ketemu lagi. Apa kabar? Baik, dokter, apa kabar? Baik. Oke, Dok, kita langsung aja ya, Dok ya. Karena kemarin kita udah bahas soal tumor kandungan jinak, responnya cukup bagus nih, Dok. Banyak yang mulai aware tentang tumor kandungan jinak. Terus dikasih tahu nih sama teman-teman sini bahwa Dokter Caroline ini nulis juga tentang endometriosis. Kapan nih tayang? Nanti kita bahas lagi gitu ya. Nah, sebelum kita bahas itu, Dok, mau tanya sih, endometriosis itu apa sebenarnya? Endometriosis ini sebetulnya very complicated ya kalau kita jelaskan dengan bahasa awam. Tapi untuk simpelnya saja, untuk awam ya, perlu diketahui endometriosis adalah penyakit nyeri kalau sedang haid. Kalau sedang haid aja ya, Dok ya. Nyeri haid. Tapi endometriosis bukan hanya sekedar nyeri haid sebetulnya. Itu gejala yang utamanya memang. Tetapi ketika endometriosis itu growing, menyebar ke seluruh organ, nyerinya itu bukan hanya kalau sedang haid saja. Bisa setiap saat. Bahkan pada kondisi yang paling parahnya bisa continuous tuh. Setiap hari sakit. Dan nyerinya biasanya khas ya. Lokasinya tuh di perut bagian bawah. Area organ reproduksi. Iya, coba Caca usap-usap area bagian bawah puser ya. Nah, di sini letak organ reproduksi kita. Jadi kalau nyeri di bawah puser, perut bagian bawah, itu pikirkan mungkin ada sesuatu di organ reproduksi. Ya, nah, kalau secara bahasa medis, endometriosis ini adalah penyakit di mana sel-sel endometrium. Endometrium itu sel-sel yang melapisi rongga dalam rahim yang biasanya luruh dan keluar saat kita menstruasi. Ya, nah, sel-sel endometrium yang normal ini berubah sifat dan karakter menjadi sel endometriosis. Jadi saat dia berubah sifat, dia sifatnya jadi seperti sel kanker meskipun patologinya masih jinak. Dia bisa menempel ke organ, kemudian masuk, menyusup, berinfiltrasi ke dalam organ tersebut dan membentuk tumor di situ. Ya, bahkan dia bisa masuk pada kasus-kasus deep endo, ada di buku saya, deep infiltrating endometriosis ya. Itu bisa masuk menembus ke bawah selaput perut atau peritoneum mencapai sel-sel saraf. Dan itu nyerinya bisa luar biasa. Ya, bahkan bisa tumbuh menyebar ke organ-organ di luar organ reproduksi. Organ pencernaan gitu, Dok? Pencernaan bisa ke usus-usus, ke saluran kencing, ya, ke paru-paru, ke diafragma, ke otak juga bahkan bisa. Sejauh itu, Dok? Bisa, dari organ meskipun kasusnya lebih jarang dibandingkan dengan yang tumbuh di organ reproduksi. Ya, jadi yang paling parah terdampaknya organ reproduksi biasanya. Berarti kalau misalnya kita bisa analogikan rahim kita itu kebun bunga, berarti bunganya itu jaringan endometrium. Lalu normalnya bunga-bunga kan tumbuhnya di dalam taman ya. Nah, si endometriosis ini bunga yang tumbuhnya malah di luar kebun. Ya, dan berubah sifat ya. Nah, berubah sifat dan karakter. Betul. Berarti karena dia liar udah pasti akan membahayakan untuk lingkungan sekitarnya. Gitu ya, Dok ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah kalau misalnya endometriosis ini ada bentuk-bentuknya gitu ya, Dok ya? Ada bercak kecil, kista coklat waktu kemarin kita sempat bahas ya. Betul. Ada adeno juga. Bisa tolong jelaskan, Dok, bedanya?
Jadi ada 6 bentukan endometriosis yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, bentuk yang paling ringan dan paling awal adalah endometriosis superficial atau endometriosis peritoneal. Dia tampilannya hanya berupa bercak-bercak saja di rongga panggul. Ya, di buku nanti ada gambar-gambarnya ya, full color dan bisa dengan mudah ditangkap oleh awam. Nah, bercak-bercak endometriosis ini adalah bentuk yang paling sering menyerang anak-anak perempuan remaja yang terkena endometriosis. Ya, biasanya tahu nggak, Cak, 50% dari anak remaja perempuan yang menderita nyeri haid ya, itu mempunyai endometriosis. Kalau tadi Caca bilang di awal 10% ya dari keseluruhan perempuan menderita endo. Kalau pada anak perempuan remaja yang nyeri haid ya, 50%-nya itu punya endo. Jadi bayangkan ya betapa banyak sebetulnya kasus-kasus endo, tapi seperti gunung es ya, dia tuh tidak terdetek. Banyak sekali yang tidak terdetek karena selama ini memang mitos masyarakat menganggap nyeri haid itu adalah normal, wajar. Padahal nyeri haid tertentu yang membutuhkan obat anti nyeri setiap kali haid atau yang mengganggu aktivitas setiap kali haid itu adalah tidak normal dan memerlukan penyelidikan lanjut ya, apakah ada endometriosis atau tidak. Karena delayed diagnosis ya, keterlambatan diagnosis mulai dari saat si anak ini terkena endometriosis sampai mendapatkan terapi itu bisa 12 tahun tuh. Ya, segitu lama 12 tahun. Dan 12 tahun ini adalah waktu yang cukup lama untuk membuat sel endometriosis itu berkembang dan merusak organ reproduksinya. Ya, ujung-ujungnya nanti setelah dia dewasa, menikah dan ingin hamil, masalahnya sulit hamil. Di samping nyeri kalau setiap kali menstruasi. Ya, itu bentuk yang pertama tuh, ya, yang paling sering ditemukan pada wanita usia muda atau anak-anak remaja perempuan, ya, endometriosis peritoneal. Nah, awal endometriosis peritoneal ini bisa growing, berkembang dan menyebar. Kalau dia menempel di ovarium atau indung telur dan menyusup masuk ke dalam, membentuk cairan coklat di dalamnya, kita sebut kista endometriosis. Ini bentukan yang kedua. Ya, kista endometriosis ini ya lokasinya di ovarium atau indung telur, tempat sel-sel telur yang normal itu berada. Bayangkan indung telur kita paling ukurannya cuma 2 sampai 2,5 cm ya. Ditempati oleh kista di dalamnya, tempat yang sama dengan sel-sel telur sehat yang lainnya. Jadi bisa dibayangkan makin besar ukuran kista endometriosis, sel-sel telur sehat ini kan akan makin terdesak yang normal nih. Jadi kista endometriosis dengan makin bertambah besarnya ukurannya akan mengurangi cadangan sel telur. Habis sel-sel telur sehat akan tergencet dan mati tuh. Habis mengurangi cadangan sel telur baik secara kualitas maupun kuantitasnya juga terpengaruh. Sehingga tidak heran kalau pasien-pasien endometriosis ini juga masalahnya sulit hamil. Ya. Kemudian bentukan yang ketiga, kalau dia tumbuh di saluran telur tuba, endometriosis tuba namanya. Biasanya saluran telur yang diameter normalnya hanya 1 mili bengkak dia. Dan kalau sudah bengkak ya, biasanya akan mampet saluran telur. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah mampet saluran telur berarti pembuahan alami tidak bisa terjadi. Ya, harus bayi tabung kalau untuk hamil. Karena kan berarti sperma dengan sel telur tidak bisa ketemu. Ya, pembuahan tidak akan terjadi secara alami. Ya, dan saluran telur ini meskipun dia terbuka tapi kalau sudah bengkak tidak bisa lagi berfungsi sebagai saluran telur yang normal. Karena sel-sel bulu getar yang biasa melapisi permukaan dalam tuba ini sudah gundul ya ibaratnya ya. Yang biasanya normalnya dia melambai-lambai itu untuk fungsi transport kan. Transport sperma, transport sel telur ya. Kalau sel bulu getar ini sudah tidak berfungsi lagi, maka fungsi tuba sebagai tempat pertemuan sperma dengan sel telur atau transport embrio masuk ke dalam rahim sudah tidak bisa berfungsi lagi. Jadi kadang-kadang perlu diangkat malah ya saluran telur yang bengkak ini sebelum pasiennya naik ke bayi tabung. Ya. Nah, kemudian bentukan yang berikutnya lagi adalah adenomiosis. Ya, bentuk yang keempat adalah adenomiosis. Ini sel-sel endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Jadi membuat benjolan di otot rahim. Ya, bedanya dengan miom, waktu pertemuan kemarin kita bahas tentang miom ya. Miom batasnya jelas dengan otot rahim sekitar. Tetapi kalau adenomiosis dia blur dengan otot rahim sekitar. Karena itu pasien-pasien dengan problem adenomiosis ya, terapinya itu harusnya angkat rahim.
karena cuma angkat rahim yang bisa menghilangkan adenomiosis. Tidak bisa angkat adenomiosisnya saja gitu, tidak bisa. Ya, karena dia pasti akan tumbuh lagi di rahim. Ujung-ujungnya nanti operasinya harus angkat rahim juga untuk menghilangkan dia 100%. Karena batasnya nggak jelas ya, Iya, Dok ya. betul. Jadi kita tidak bisa mengangkat dia full 100%. Pasti ketinggalan 10, 20, 30% pasti bisa ketinggalan. Iya. Nah, masalahnya adalah pada pasien adenomiosis ini kalau dia belum punya anak dan mau hamil, kita kan nggak bisa dong angkat rahim. Betul. Ya, jadi kadang-kadang kita hanya bisa melakukan operasi reseksi adenomiosisnya saja. Tapi berarti masih tersisa dong ya, Dok? Iya, karena nggak kelihatan betul. Ya. Karena itu sesudah operasi reseksi adenomiosis, segeralah hamil. Ya, dengan cara apapun target hamil itu harus cepat. Karena berlomba dengan si adenonya. Kalau dia sempat numbuh lagi, ya udah susah lagi hamilnya. Jadi kejar-kejaran nih dengan si adeno ini untuk hamil dan dia tumbuh, growing lagi. Ya, itu bentukan yang keempat ya tadi ya. Nah, yang kelima adalah deep endo. Deep endo ini endometriosis yang tadi saya bilang menyusup masuk ke permukaan bawah peritoneum sampai mencapai sel-sel saraf panggul. Ya, biasanya nyerinya itu luar biasa saat hubungan suami istri sakit. Ya, kadang-kadang juga nyerinya menjalar sampai paha bagian dalam. Ya, jadi seluruh saraf panggul ini bisa terdampak oleh deep endo tersebut. Deep endo ini biasanya rata-rata membuat kondisi perlengketan yang sangat hebat. Ya, di dalam. Sehingga operasinya pun kadang-kadang kita memerlukan tuh angkat rahim. Ya, kalau sudah sampai terjadi deep endo. Karena itu pasien-pasien dengan deep endo yang ingin hamil harus segera hamil juga sebelum penyakit bertambah parah. Ya. Bentukan yang terakhir adalah endometriosis extrapelvic atau extragenital. Adalah endometriosis yang tumbuh di luar organ reproduksi. Bisa dia tumbuh di paru-paru, jadi pasiennya setiap kali batuknya itu keluar darah saat menstruasi. Atau tumbuh di otak, pasiennya kejang setiap kali saat sedang menstruasi, itu bisa. Atau tumbuh di diafragma. Diafragma ini adalah batas antara rongga perut dengan rongga dada. Ya, tiap kali dia tarik nafas ya, bisa terasa nyeri. Tapi hanya saat haid aja ya berarti, Dok? Hanya saat haid, awalnya. Ya, dalam bentukan yang awal. Nah, bentukan-bentukan endometriosis ini bisa dijumpai dalam single. Ya, dalam satu bentuk tunggal, tetapi banyak sekali yang berkombinasi. Jadi misalnya adenomiosis tapi ditemukan juga kista endometriosis itu. Ya, itu yang paling sering tuh, gabungan antara adeno dengan kista endo. Itu sering banget tuh dijumpai dalam praktek poliklinik sehari-hari ya. Kemudian juga deep endo dengan adeno dengan kista endo. Ya. Kalau baca buku ini saya bahas tentang kissing ovary. Kissing ovary adalah kista endometriosis kiri kanan, ya, jadi dia bilateral yang nempel, ya, nempel ke belakangnya rahim. Di rahimnya sendiri biasanya sudah ada adenomiosis juga. Jadi adenomiosis di tengah nih, belakangnya rahim, ya, nempel kista kiri kanan, ya, bentuk kayak triple perlengketan seperti ini. Dan biasanya di bawahnya area vagina posterior itu sudah ada deep endo juga. Jadi 4 bentukan dalam satu pasien. Itu sering banget ketemu kayak gitu. Wah, ngeri ya, Dok ya. Dan biasanya ditemukannya terlambat ya, Dok? Biasanya diagnosisnya terlambat. Iya. Nah, berarti kalau misalnya untuk mencegah terlambat ini kita sebagai perempuan harus aware kan ya? Betul. Karena ciri awalnya itu gejalanya pasti nyeri haid. Nyeri haid yang tidak normal. Betul. Disebut tidak normal itu nyeri haid yang seperti apa, Dok? Iya, tadi sempat saya sebut adalah nyeri yang mengganggu aktivitas dan memerlukan obat anti nyeri setiap kali sedang haid. Oh ya. Iya. Jadi pokoknya kalau nyerinya tuh harus pakai painkiller, udah sampai nggak bisa bergerak sama sekali, itu lebih baik kontrol lah ya ke Obgyn gitu ya, Dok ya. Betul. Karena khawatir takutnya ada endometriosis endo gitu ya, Dok ya. Nah, terus apakah semua perempuan dengan endo ini punya gejala yang sama atau bisa berbeda-beda? Bisa berbeda-beda. Gejala yang umumnya memang nyeri haid. Tetapi ada juga ya yang keluhannya itu nyeri saat berhubungan, dispareni kalau bahasa medisnya. Ya. Atau terjadi gangguan pola menstruasi.
Ya bukan hanya nyeri haid saja. Misalnya terjadi mens yang tambah banyak, perdarahan. Ya, atau mens yang tidak beraturan. Jadi stop mens, terus keluar lagi, stop lagi, keluar lagi, tidak beraturan. Itu juga salah satu petanda endometriosis ini. Berarti yang kalau misalnya haidnya yang keluarnya tambah banyak, artinya durasinya yang lebih panjang atau durasi lebih panjang dan jumlah volumenya juga lebih dari 80 cc per hari. Oh, oke. Tapi mungkin kayaknya kalau perempuan jarang lah yang kita ngukurin berapa cc gitu ya. Kalau patokan saya sih lebih dari 4 pembalut penuh ya, full. 4 pembalut penuh per hari itu sudah kategorinya banyak. Yang lebih akurat lagi sebetulnya cek HB. Cek HB kan gampang tuh, tinggal ke lab aja ya. Nah, kalau HB kurang dari 12 berarti Anda anemia atau kurang darah. Itu biasanya punya nih adenomiosis. Yang sering membuat perdarahan. Berarti memang perempuan tuh harus cek kesehatan, salah satunya cek HB ya. Karena anemia itu bikin segala sesuatunya ruwet, bikin lemes juga ya, Dok. Betul. Terus, gejala yang lain itu GERD. GERD karena kebanyakan minum obat anti nyeri. Setiap kali haid mesti minum obat anti nyeri. Lama-lama GERD. GERD itu juga salah satu petanda punya endometriosis. Iya. Ini berarti kaitannya jadi luas ya, Dok ya? Betul. Yang khasnya memang nyeri haid dan susah hamil. Dua ini yang paling khasnya gejala endometriosis. Iya. Mungkin bagi perempuan yang sudah menikah ini susah hamil bisa diketahui gitu ya. Tapi kalau untuk yang belum menikah mungkin kalau nyeri haid sudah berlebihan dan tadi kalau misalnya setiap datang bulan ganti pembalut 4 kali dalam 1 hari, boleh cek ke obgyn. Terus banyak juga perempuan yang terbiasa menganggap nyeri haid itu normal ya, Dok ya. Dan tadi dokter juga sempat bilang bahwa endometriosis ini sering terlambat terdiagnosis gitu. Sebenarnya apakah karena edukasinya yang kurang soal endo atau mungkin stigma yang beredar di kita gimana atau gejalanya aja yang memang samar, Dok? Yang pertama yang paling kuat itu adalah mitos di masyarakat. Yang ibu-ibu kita kan wajar ya nak kalau mens itu sakit. Dulu mama juga kayak begitu kok gitu ya. Sering tuh kayak begitu tuh kita ketemunya. Di praktek saya poliklinik sehari-hari juga sering. Anak perempuan dibawa sama ibunya tapi dulu ibunya tuh selalu ngomong gini, dulu tuh dok saya tuh menganggapnya nyeri haid itu wajar. Karena itu waktu awal-awal anak saya mengeluh sakit saya bilang itu wajar-wajar aja. Tetapi kok makin kesini tuh makin tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke dokter. Setelah cek baru tuh ternyata ada endometriosis peritoneal, ada kista endo bahkan kalau sudah parah. Jadi stigma di masyarakat itu atau mitos yang beredar itu memang nyeri haid itu dianggap normal. Itu yang menghambat edukasi atau awareness tentang endometriosis ini. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu ini suka sungkan ya kalau membawa anak perempuan itu ke dokter kandungan. Jadi asumsi masyarakat kan kalau ke dokter kandungan berarti udah hamil gitu. Nah ini anak remaja perempuan masih kelas 2 SMP misalnya 1 SMP udah dibawa ke dokter kandungan. Nah itu mitos-mitos ini yang sering beredar di masyarakat yang menghambat endometriosis awareness ini. Dan di sekolah juga saat sex education kan tidak pernah ada yang menyebarluaskan informasi tentang endometriosis ini. Dan juga tidak ada buku yang bisa dipakai sebagai panduan untuk mengedukasi anak-anak perempuan kita, ibu-ibu tentang endometriosis ini juga. Betul. Karena itu mitos yang salah sekali lagi pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas. Mitos yang salah diturunkan bergenerasi. Betul. Sang ibu mengajarkan hal yang salah ke anak perempuannya mengajarkan hal yang salah lagi ke anak perempuannya. Nah itu yang tugas kita nih sebagai perempuan yang sudah aware mengedukasi mereka semua supaya rantai setan ini terputus. Nah tadi dokter sempat sebut juga bahwa pasien dokter ini ada yang anak kelas 2 SMP gitu ya dok ya. Betul. Ini pernah ada nggak pasien dokter yang sampai harus berhenti sekolah gitu atau berhenti kerja gara-gara nyeri endometriosisnya mengganggu banget aktivitas dia sehari-hari? Yang paling berkesan untuk saya pengalaman punya pasien endometriosis itu umur 14 tahun memang. Dibawa ibunya datang ke saya dengan kondisi pucat dan nyeri Wajahnya itu anaknya kurus, wajahnya itu
penuh penderitaan lah ya dan pucat gitu ya karena menanggung nyeri dan juga setelah dicek HB-nya itu hanya 8. Iya, jadi lemes, tiap hari anak ini lemes ya. Kalau lemes HB cuma 8, bagaimana dia mau fully concentrate di sekolahnya kan nggak bisa. Betul. Dia nggak bisa menangkap pelajaran, nyaris nggak naik kelas. Dan karena tiap kali juga kalau menstruasi dia mesti bolos tuh, nggak bisa ikut aktivitas sehari-hari. Karena selain nyeri dan lemes, dia juga mesti terus berbaring ya. Bahkan berdiri pun susah gitu. Ya. Nah itu setelah USG transrektal, kita USG transrektal ya. Kalau buat para nona yang masih virgin, ada miom memang, ada miom submukosum. Ya, endometriosis peritoneal itu tidak bisa terlihat lewat USG, transvaginal maupun transrektal. Oh jadi lewat apa dok? Lewat gejala dan percobaan terapi. Itu bisa diketahui. Percobaan terapi 3 bulan. Kalau respon terapinya bagus, berarti memang confirm ada endometriosis. Ya di samping gejala yang tadi nyeri haid yang tidak normal tadi ya. Tetapi pada kasus ini saat itu memang saya sudah curiga memang ada endometriosis juga karena keluhan nyeri haidnya itu luar biasa. Ya dysanemia ya karena miomnya yang letaknya di rongga dalam rahim, miom submukosum 4 cm waktu itu. Jadi waktu itu saya laparoskopi ya untuk mengangkat miom. Sebetulnya tujuan utama mengangkat miomnya. Tetapi saat kamera laparoskopi masuk terlihat bercak-bercak endometriosis peritoneal itu parah banget tuh, tersebar menutupi seluruh rongga panggul. Ya jadi memang sih judulnya endometriosis peritoneal ya, masih stadium 1-2, tapi full, penuh. Ya menyebar ke semuanya. Ya tinggal tunggu waktu aja. Yang nemploknya di rahim jadi adenomiosis, yang nemploknya di ovarium jadinya kista endo, yang tumbuhnya di tuba jadinya endometriosis tuba. Kan tinggal tunggu waktu aja itu karena mereka akan growing semuanya. Ya kalau hormon tidak ditekan. Ya. Nah saat itu laparoskopi bercak-bercak endometriosis peritoneal yang bisa kita eksisi ya, miomnya tentunya diangkat. Setelah itu masuk terapi penekan hormon jangka panjang untuk endometriosis ya. HB-nya yang cuma 8 tadi kita penuhi ya jadi 12 transfusi ya. Hari ini operasi, lusa pasien udah pulang karena kita lakukan operasinya dengan laparoskopi, operasi minimal invasif yang pertemuan kita sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, tidak nyeri, sembuh lebih cepat. Hari ini operasi, lusa sudah bisa pulang. Jadi lusa pulang itu pasien udah seger, HB-nya sudah terpenuhi, operasinya minim nyeri, ya 2 hari dari pulang dia sudah masuk sekolah lagi, sudah happy, dan sekarang anak ini sudah mengambil S2 di Jepang. Ya, jadi waktu itu ya sangat memuaskan ya. Kita semua sangat happy dengan hasilnya. Yang tadinya tuh hampir tidak naik kelas, tapi kemudian jadi berprestasi dan bisa kuliah ke luar negeri juga gitu untuk mengejar cita-citanya. Wah gila, ini success story yang luar biasa sih. Jadi bikin penonton di rumah jadi aware tentang kesehatan, bahwa kalau nyeri haid tuh harus periksa ke obgyn gitu ya. Terus kalau di Indonesia sendiri dok, atau dari pengalaman dokter gini yang menangani banyak pasien, biasanya pasien datang ke dokter itu dalam kondisi awal atau sudah stadium lanjut? Biasanya sudah stadium lanjut. Biasanya datang ke saya itu dengan keluhan sulit hamil. Berarti pasangan yang sudah menikah gitu ya? Iya, sudah menikah dan sulit hamil. Mungkin kalau dirunut ke sebelum-sebelumnya, mungkin saat dia remaja sudah ada ya keluhan nyeri haid itu sudah ada. Tapi ya kasusnya neglected seperti tadi, dibiarkan. Sehingga waktunya sekali lagi tadi bisa 12 tahun tuh bikin si endometriosis peritoneal tumbuh di mana-mana. Jadi kista endo, adeno, endotuba ya. Biasanya rata-rata datang dengan keluhan sulit hamil. Nah, sulit hamilnya kalau USG kita bisa lihat miom atau polip. Saat laparoskopi bisa kelihatan tuh sekalian bercak-bercak endometriosis. Bahkan pada pasien-pasien dengan masalah unexplained infertility, unexplained infertility ini adalah problem sulit hamil yang tidak diketahui penyebabnya. Itu sekitar 20% dari keseluruhan kasus sulit hamil. Ya, jadi dengan pemeriksaan dasar fertility nih, pasiennya mau promil ya, semua hasil normal. Sperma normal, saluran telur normal, hormon-hormon normal, tetapi nggak hamil-hamil juga. Itu masuk kategori unexplained infertility tadi. Tetapi asal diketahui ya, 30% penyebab unexplained infertility ini adalah endometriosis yang memang tidak diketahui, berupa bercak-bercak peritoneal biasanya dia.
Oh, oke. Mhm. Nah, kalau misalnya ini endonya sudah mengganggu kesuburan, Dok, Mhm. masih ada harapan untuk program hamil? Tadi kan Selalu dokter ada harapan, ya, selalu ada harapan. Tapi sekali lagi bergantung pada tingkat keparahan saat datang ya. oke. Maunya sih jangan parah-parah amat Oh, gitu oke. ya pas datang. Nah, berarti ini kan ada golden Heeh. hours-nya berarti sebenarnya, Dok, ya. Betul. Apakah ada, standarnya gitu atau golden hours-nya untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya ada endo gitu buat Heeh. periksa Oh. sehingga, dapat meminimalisasi Mhm. keterlambatan diagnosis. Heeh heeh. Jadi patokannya kalau pasangan itu sudah menikah ya, Mhm, normalnya 90% pasangan usia subur oke. harusnya hamil dalam 1 tahun pernikahan. Jika tidak ada faktor-faktor yang menghalangi terjadinya kehamilan alami. Oh, oke. Ya, 90%. Jadi batasan diagnosis infertilitas adalah setelah 1 tahun menikah dan tidak hamil juga. Mmm. Tentunya tanpa alat KB ya tentunya ya. Heeh. Jadi Anda kalau sudah 1 tahun menikah tidak hamil, segeralah periksakan diri. Oh, oke. Ya, berarti ada sesuatu yang mengganggu, entah itu endometriosis atau faktor saluran telur atau spermanya memble. Ya, bisa Oke. aja Ya ya ya. ya. Heeh. Oke. Nah, kalau perempuan ini kayaknya akhirnya dia curiga punya endo gitu ya, Mhm Dok. mhm. Pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan dulu biasanya oleh Obgyn? Apakah cukup USG atau harus Mhm. laparoskopi gitu? Mhm, oke. Jadi biasanya segeralah datang ke dokter kandungan ya. Mhm. Dokter ahli biasanya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari anamnesa. Anamnesa itu wawancara awal ya dengan pasien. Akan Mmm. ditelusuri tuh bagaimana nyerinya, level rasa nyeri bagaimana, sudah sejauh mana mengganggu aktivitas ya. Mhm. Itu akan merujuk ke pada diagnosis endometriosis atau tidak. Yang kemudian berikutnya tentunya pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan kandungan. Bagi para nyonya atau yang sudah sexually Mhm. aktif, Mhm. kita lakukan USG transvaginal yang dari lubang vagina. Ya, itu Mhm. akan jauh lebih jelas dan jauh lebih akurat dibandingkan USG dari perut. Karena USG dari perut sekali lagi terhalang lemak perut dan usus-usus sehingga tidak jelas kita melihatnya, Mmm. ya. Nah, kalau buat yang para virgin dan belum menikah, kita lakukan USG dari lubang dubur. Ya, karena kista-kista endometriosis itu ya, ekogenisitasnya kalau secara USG mirip banget sama usus. Oh, Dan oke. organ reproduksi kita itu terletak di titik terendah rongga panggul yang semuanya sekelilingnya tuh usus. Mmm. Ya, jadi kalau USG dari perut, lihat kista endometriosis misalnya 3 senti, udah pasti nggak kelihatan. Mmm. Jadi memang kalau mau melihat detail, kita harus lakukan USG transvaginal atau transrektal tadi, Mmm. Oke ya. oke. Taruh deh semua pemeriksaan normal ya, Mhm. USG-nya normal. Tetapi nyeri perut hebat nih, USG nggak ada apa-apa ya, Mhm. kita lakukan percobaan terapi Mmm. ya, atau yang berikutnya boleh cek CA125. CA125 ini hanya tumor marker dia, Mmm. tumor marker endometriosis, tetapi dia tidak spesifik untuk endometriosis saja. Karena itu tidak bisa dipakai patokan diagnosis endometriosis. Mmm. Kalaupun CA125-nya normal, Mhm. belum tentu tidak ada endometriosis gitu. Oh, Dan oke. dia juga bisa tinggi pada kasus-kasus lain, bukan hanya endometriosis. Miom dia juga tinggi, kanker indung telur atau ovarium juga dia tinggi, infeksi di rongga panggul ya, atau infeksi di ovarium, Mhm. itu juga membuat CA125 tinggi. Oh, Jadi dia oke. tidak spesifik ya, tidak bisa dipakai patokan. Oke Ya. oke. Jadi yang berikutnya percobaan terapi, dikasih terapi penekan hormon kira-kira 3 bulan, dilihat responnya, kontrol setelah 3 bulan. Oh. Kalau nyerinya hilang ya, hidup jauh lebih baik, berarti confirm endometriosis. Oh. Ya, terapi bisa dilanjutkan jangka panjang sampai dia mau hamil. Oh, oke. Ya, Terapinya tentunya ini dengan kontrol 6 bulan oke. sekali dalam terapi. Terapinya dalam bentuk obat-obatan yang Obat-obat pil, diminum gitu, Dok? ada pil, ada suntik. Oh, Ya. oke. Nah, pemberiannya nanti tergantung tingkat keparahan tentunya saat Oke. datang. Oke. Berarti sebenarnya untuk penanganannya itu nggak musti langsung operasi ya, Dok, ya? Bisa melalui Enggak harus. obat-obatan juga Iya, gitu bisa ya? coba obat-obatan. Meskipun memang terapi penekan hormon ini sifatnya hanya sementara, bukan Mmm. terapi definitif. Oke. Ya, si endonya ini masih ada di dalam, dia tidak akan hilang. Oh, ya. Cuma ditahan supaya tidak Tidak growing, berkembang, tidak ya. tumbuh tambah besar. Ya, karena kalau dia makin besar ukurannya, makin rusak organ-organ reproduksinya. Mmm.
Kalau sudah rusak gimana mau dipakai nanti buat hamil dan melahirkan. Ya. Nah ini ada pertanyaan yang membuat saya cukup penasaran dok. Orang-orang yang punya program hamil tentu lebih aware tentang endo ini kan dok ya. Kalau misalnya ada pasien yang ingin hamil gitu ya, berobat endonya. Tapi ada juga pasien lain yang let's say masih belum menikah gitu. Dia juga punya endo. Pengobatannya sama atau enggak? Cara pengobatannya, cara penanganannya atau berbeda? Berbeda. Kalau yang sudah menikah dan ingin hamil, kita barengan tuh sama program hamil. Terapi endo bersama dengan program hamil sudah dirancang sejak awal. Tapi kalau yang belum menikah, berarti kan nggak ada urgensi untuk hamil nih, ya. Masuk terapi penekan hormon aja dulu jangka panjang tapi. Ya, menunggu sampai pasiennya nanti mau menikah dan hamil baru kita stop. Tapi berarti begitu terapi penekan hormon di stop, endo pasti akan growing lagi begitu dia dapat menstruasinya yang normal. Karena itu segeralah hamil, jangan pakai KB, jangan menunda kehamilan gitu kalau sudah menikah. Kalau belum ada jodohnya gimana dok? Kalau belum ada jodohnya ya itu masuk terapi penekan hormon jangka panjang tadi. Sampai dia menikah lah ya. Iya, sampai dia menikah dan mau pakai tuh organ reproduksinya untuk hamil. Iya. Nah terus dok, ada juga pasien gitu ya, mungkin yang masih worry gitu ya, khawatir kalau dia pergi ke obgyn yang A bilangnya ini ibu ada endo, tapi dia penasaran nih pengen periksa juga ke obgyn yang lain. Itu apakah pemeriksaannya standar atau gimana? Karena kan ada orang yang juga pingin dapat second opinion gitu ya. Betul. Jadi endometriosis ini memang seharusnya ya semua dokter spesialis kebidanan dan kandungan memahami ya dan bisa menata laksana. Tetapi mungkin untuk endometriosis yang tahap advance ya, apalagi pasien dengan infertilitas yang ingin hamil, kalau saran saya sebaiknya datang ke SPOG, konsultan fertility hormon. Ya, karena bidang endometriosis ini apalagi berkaitan dengan program hamil itu sangat berkaitan dengan bidang keahlian seorang konsultan fertility dan hormon reproduksi. Ya, jadi ya sama kayak kita jahit baju ke tukang jahit, nggak semua tukang jahit sama kan ya. Tergantung jam terbang, kompetensinya juga bagaimana. Jadi jawaban dokter juga bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, karena itu carilah dokter ahli yang bisa dipercaya kan. Zaman now sekarang kan kita bisa googling dokter kompetensinya apa, ya jam terbangnya sudah berapa lama, keahliannya apa aja, sudah berapa ribuan kasus yang ditangani misalnya. Nah, tadi dokter juga sempat sebutkan bahwa ada pasien yang mungkin punya endo dan juga ada miom juga. Jadi ada diagnosa double gitu ya. Pasti sebagai pasien merasa wah mengejutkan dan berat pasti dengar diagnosa kayak gitu. Tapi penanganannya ini gimana dok? Apakah bisa ditangani secara berbarengan atau harus satu-satu urusin si endonya dulu baru yang kistanya atau gimana dok? Kalau bisa barengan ngapain satu-satu? Lebih hemat waktu, hemat biaya. Jadi bisa ya dok ya? Bisa, jadi contohnya seperti anak tadi. Sekali operasi kita langsung eksisi endo dan angkat miomnya. Nah langsung setelah itu juga dibekelin obat penekan hormon. Jadi terapinya langsung nyambung. Berkesinambungan. Berarti bisa dilakukan tuh untuk teman-teman sekalian terapi itu langsung berbarengan. Dan saya mau nanya lagi dok, dengan kondisi double yang seperti itu, biasanya seorang pasien itu lebih khawatir tentang rasa sakit yang dia alami atau mungkin soal kesuburan gitu dok? Dua-duanya. Dua-duanya memang. Nyeri juga, pasiennya gak mau sakit tapi pengen cepet hamil. Nah itu yang kadang-kadang bikin susah tuh. Bukan bikin susah, bikin bingung. Karena memang harus pilih salah satu. Pasien kalau mau bebas nyeri, berarti misalnya pasien adenomiosis ya. Adenomiosis besar 7 cm, ukuran rahim normal kan 7 cm. Adenonya sendiri 7 cm. Berarti apa? Berarti seluruh otot rahim normal itu sudah berubah jadi adeno. Ya kan? Jadi gak heran kalau tiap bulan pasiennya bleeding, perdarahan dan sakit luar biasa. Ya. Nah, pada kasus seperti itu kan kalau dia mau bebas nyeri, harusnya kita angkat rahim dong. Ya. Tetapi belum, yang susah kalau belum hamil dan mau hamil. Berarti gak bisa angkat rahim.
berarti kita harus hanya reseksi adeno saja. Setelah itu masuk tuh bayi tabung lah, ya, yang cepat karena kejar-kejaran sama si adenonya. Jadi kadang-kadang mesti milih tuh pada kasus-kasus tertentu tentunya ya. Sebenarnya dengar dari cerita dokter ini kayaknya support keluarga tuh sangat penting ya dok ya. Penting banget. Karena perempuan itu sering merasa sakit sendirian dan merasa sakitnya itu saya bisa menghadapinya gitu selama haidnya ini berlangsung. Perempuan itu memang makhluk yang paling kuat memang. Wah. Kuat menahan penderitaan maksud saya. Jangan dong dok. Tapi itu betul. Oh iya. Karena kuatnya dia menahan penderitaan, dia selalu mengebelakangkan prioritas dirinya sendiri. Itu juga sesuatu yang di masyarakat itu perlu kita luruskan. Ya. Jadi si ibu perempuan ini harus self love dong. Betul. Karena kan dia pilar keluarga dan pilar bangsa loh. Betul. Perempuan tuh nggak boleh sakit intinya. Kalau dia sakit, keluarganya hancur. Goncanglah dunia persilatan. Iya. Begitulah. Nah, sedangkan kalau perempuan itu harus sehat, dia harus check up rutin dong. Minimal harus check up rutin lah, pap smear, USG transvaginal setahun sekali harus dikerjakan. Ya, untuk tahu kalau misalnya ada penyakit-penyakit kandungan itu kan memang nggak kelihatan dari luar. Kita harus lakukan check up baru kita tahu ada apa di dalam. Ya, sedangkan kalau dirinya tidak merasa ada apa-apa, perempuan akan memprioritaskan anaknya dulu atau suaminya dulu. Bener. Maju dulu di depan, dia di belakang. Nah, karena itu sering memang datang dalam kondisi yang sudah parah. Benar sih, ya betul. Nah, kalau dari pengalaman dokter ya dok, apa sih sebenarnya yang membuat pasien ini akhirnya berani memeriksakan diri setelah sekian lama menunda? Kalau udah parah mau nggak mau kali ya. Berani nggak berani tetap diberani-beraniin datang. Karena udah parah itu berarti dok? Iya, karena udah parah dan mungkin kalau nih kita ini ya aktif mengedukasi mereka, mengedukasi perempuan semuanya, ya. Moga-moga seperti endometriosis awareness ini, ya, bisa lebih merata, tersebar di masyarakat, ya. Jadi mereka akan lebih aware. Minimal 1, 2, 3 perempuan kan bisa nyebarin tuh, yang 3 jadi 6, 6 jadi 12. Iya kan, lumayan banget tuh, ya kan. Minimal kalau tetangganya ada yang sakit, kalau haid gitu ya, kamu cek deh ke dokter, jangan-jangan ada endometriosis, minimal bisa ngomong kayak begitu kan. Oh ya. Jadi nggak parah-parah banget udah datang ke dokternya. Woman support woman guys. Nah, iya betul. Nah, untuk perempuan-perempuan yang masih ragu dok, gitu kan, karena takut divonis atau langsung disuruh operasi gitu kan, ya karena stigma yang beredar di masyarakat itu kan, yang kita tahu betul. Banyak yang perlu diluruskan. Apa yang bisa dokter sampaikan supaya perempuan-perempuan ini lebih berani memeriksakan dirinya gitu? Jadi para perempuan harus self love, ya, harus menyayangi diri sendiri, ya, lakukan check up rutin, ya, minimalkan setahun sekali lah kasih hadiah buat diri sendiri, check up kandungan, pap smear, USG transvaginal setahun sekali, why not, ya, karena kan perempuan harus sehat, kita harus sehat demi anak-anak kita, suami kita, kalau buat saya pasien-pasien saya juga, ya, jadi perempuan harus sehat. Ya, jadi sayangilah diri Anda sendiri. Dan check up itu jangan takut ketahuan sakit, takut ini, takut itu. Justru kita check up karena mau sehat. Kalaupun ada penyakit, ketemunya itu stadium awal. Dan kalau diobatin, semua penyakit kalau stadium awal diobatin kan tingkat kesembuhannya makin tinggi. Makin tinggi. Ya, makin berhasil, bagus. Ya kan, jadi jangan takut. Ya. Self love dan jangan takut guys. Kita jadi perempuan harus berani. Iya. Terus selain dokter kandungan, kaitannya juga dengan self love gitu dok. Apakah ada tenaga kesehatan lain atau tenaga profesional lain yang bisa mendampingi pasien endometriosis gitu? Misalnya psikolog atau konselor gitu. Mengingat sakitnya ini bikin stres. Jadi kan kadang orang sakit itu menghadapinya sendiri gitu kan. Betul. Dan keluarganya mungkin orang sekitarnya nggak bisa support dan tidak mau aware tentang kondisi dia gitu. Pernah betul. Ada kasus pasien yang didampingi oleh psikolog nggak dok?
Sampai saat ini sih saya sendiri berfungsi sebagai psikolog ya kalau di poliklinik. Double job ya ternyata ya dok. Iya, jadi dokter kandungan tuh ya sering dicurhatin kan kita sama pasien juga ya. Misalnya pasien-pasien yang tiap kali diajak hubungan sakit, nggak punya anak, mau dicerai suami, ya kan? Suami saya udah ada simpenan lain dok misalnya, karena saya nggak bisa kasih dia anak. Kalau saya diajak hubungan juga tiap kali sakit saya penuh penderitaan. Iya, sering dicurhatin kayak gitu sama pasien-pasien endometriosis di poliklinik. Akhirnya ya berfungsi double job memang sebagai psikolog juga, harus diberikan psikoterapi. Tapi memang kalau yang sudah parah ya harus datang ke psikolog benerannya. Atau bahkan bukan psikolog lagi ya, psikiater ya. Diresepin obat ya dok ya. Iya betul. Tetapi inti permasalahannya ya endometriosisnya harus diatasi, itu primernya kan dari situ. Ya, jadi terapi utamanya tetap harus dijalankan ke psikolog, psikiater, ya itu sebagai terapi suportif aja. Ya, nah untuk satu terapi suportif ya sekalian ngomong di sini ada memang terapi suportif untuk endometriosis seperti meditasi, yoga, akupuntur, ya itu salah satu terapi suportif. Tetapi tidak bisa menggantikan terapi definitifnya, yaitu terapi hormonal dan operasi tadi. Ya, terapi suportif itu hanya menambahkan, ya menambahkan, tapi tidak bisa menggantikan terapi yang sesungguhnya. Ya. Nah, untuk perempuan-perempuan yang mungkin belum terdiagnosa endo gitu ya, bisa nggak apa pola hidup kita yang sehat gitu melalui olahraga juga bisa dicegah nggak dok si endo ini? Nggak bisa jawabannya. Ya. Kenapa dong? Jadi begini, kalau nanti baca bukunya ya, Cak ya, penyebab endometriosis sendiri masalahnya tidak diketahui. Sama persis seperti tumor kandungan jinak dia. Penyebabnya itu multifaktorial, antara hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan di sini lifestyle, pola hidup, paparan polutan lingkungan. Ya, itu yang ya kita tidak bisa mencegah 100%, ya. Tapi sebisa-bisanya kita ya harus hidup sehat dong. Meskipun hidup sehat saja tidak menjamin Anda akan terhindar dari endometriosis dan tumor-tumor kandungan jinak 100% itu nggak bisa. Karena tadi ada faktor apa? Hormonal, genetik itu kan nggak bisa kita modify. Yang bisa kita modify hanya lifestyle kita. Berarti itu beneran di luar kontrol kita ya dok? Betul. Makanya pentingnya self love juga kali ya dok ya. Jadi kita harus menerima diri kita sendiri. Menyayangi juga ya. Itu penting banget loh. Sebelum disayangi orang harus menyayangi diri sendiri ya dok. Iya dong. Dimulai dari diri sendiri kan semuanya. Bener. Nah dok, ada pesan-pesan gak dok buat penonton kita yang di rumah, bagi yang menderita mungkin mereka merasa aduh kayaknya dokter mengerti banget nih kondisi gue, ya iyalah dia kan obgyn gitu. Tapi kan saya juga perempuan. Tuh, gimana dok? Jadi untuk perempuan-perempuan yang merasa Anda sedang dalam penderitaan, Anda sedang sakit, jangan berdiam diri, ya, jangan pasrah, ya, lawan penyakitnya. Nah, untuk melawannya, yang pertama Anda lakukan apa? Datanglah ke dokter ahli untuk bisa diperiksa dan diketahui apa penyakitnya dan diterapi tentunya sesuai dengan penyakitnya. Ya, tentunya semua keputusan terapi kan bisa diskusi sama dokternya. Ya kan? Dokter yang baik tentunya akan memberikan opsi-opsi ya yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Ya, dan pasien bisa memilih yang sesuai dengan kondisinya juga. Jadi sama-sama terselesaikan tuh problemnya. Ya, dengan cara seperti itu ya moga-moga kita perempuan ya bisa hidup sehat selalu, bebas dari penderitaan kena penyakit organ reproduksi. Ya. Kualitas hidup juga lebih baik. Betul. Pastinya ya. Dan timba ilmu tentang kesehatan reproduksi ini sebanyak-banyaknya. Oke, timba ilmu jangan lupa visit YouTube-nya Dr. Caroline ya. Nanti ada linknya. Ada linknya atau juga IG juga ya dok ya. Instagram, TikTok juga ada kan ya dok. YouTube channel. Dan jangan lupa bukunya juga nih, Endometriosis. Udah tersedia di toko buku Gramedia atau di gramedia.com buat teman-teman yang lokasinya nggak ada di Jabodetabek gitu ya. E-booknya juga udah ada ya, e-book.
E-booknya udah Iya, ada tuh. e-booknya juga Kalau udah ada. yang nggak mau megang buku cetak, kalau yang lagi di jalan gitu ya baca e-book lewat Kindle gitu bisa juga. Tinggal klik link bio Instagram saya aja, akses ke buku sudah saya sediakan. Oke, IG-nya Dr. Caroline Tirtajasa. Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK disambung semua. Oke. Ya, tinggal klik link bio IG itu ada tuh aksesnya untuk beli buku atau e-book itu sudah ada. Ada link Jadi tree-nya gampang. guys. Ya, link tree, betul link tree. Ada link tree-nya guys. Jadi bisa diakses melalui IG-nya Dr. Caroline. Oke, jadi teman-teman, endometriosis itu bukan sekedar nyeri haid biasa ya. Kalau ada sinyal tubuh yang bikin kita curiga itu jangan pernah diabaikan. Dan juga jangan pernah ragu untuk periksa. Karena tubuh kita itu berharga, diri kita itu berharga. Dan tanda-tanda yang muncul bukan untuk ditakuti tapi untuk disadari ya Dok ya. Betul. Nah, terima kasih banyak Dr. Caroline. Sama-sama Cat, makasih sudah berbagi juga lagi hari ini. Buat Sobat Palmerah juga jangan lupa share episode ini ke teman-teman atau keluarga yang perlu tahu tentang endometriosis. Dan kalau kalian belum pernah nonton episode sebelumnya tentang tumor kandungan jinak, nanti linknya mungkin akan di-provide ya di bawah. Di bawah di deskripsi lah ya, biar mudah. Silakan cek juga karena podcast tersebut itu juga penuh informasi dari Dr. Caroline. Stay tune di Ada Apa di Palmerah karena edukasi kesehatan adalah hak kita semua. Sampai jumpa.